Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya Yahya B. Sunario, CEO Bisnis Forum Indonesia. Ya, kembali saya ingin menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi. Mengenai situasi yang terjadi pada saat ini dengan bencana virus corona di sisi medis dan juga di sisi perekonomian, tentunya semuanya saling kait-mengait. Untuk rekan-rekan yang terdampak dalam perdagangan, retail, kuliner, saya ingin menyarankan satu hal kecil saja, ide kecil saja yang sudah berjalan dan mungkin sudah banyak yang menjalankan. Dan beberapa waktu terakhir ini juga saya memberikan satu ide yang sudah berjalan pada saat ini adalah di mana kuliner-kuliner terdampak di mal-mal yang terpaksa tutup dan sebagainya kita pindah. Kita bikin home kitchen, jadi pindahkanlah dapur itu ke rumah. Boleh sendiri, boleh juga beramai-ramai atau dengan ruko yang nganggur, dan kemudian mengembangkan menu sehat bersama-sama, menu paket. Mungkin ya sekitar 15.000, 20.000, 25.000. Nah, bagaimana selanjutnya? Kumpulkanlah donatur-donatur sekeliling ya, kompleks, rekan-rekan alumni, rekan-rekan dari tempat ibadah Anda semuanya untuk membeli paket-paket ini. Mungkin ya ada yang membeli 5, ada yang membeli 10 paket sekaligus. Untuk dikemanakan? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dikirimkan ke rumah sakit rujukan, rumah sakit yang merawat pasien, karena di sana banyak dokter, banyak perawat, dan banyak relawan-relawan. Dan khususnya relawan, mereka itu tidak ditanggung makannya. Ya, dan dokter dan perawat sekalipun itu juga seringkali kekurangan konsumsi, sehingga tentunya membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, karena mereka bekerja cukup keras hingga subuh, kadang-kadang ya hingga subuh, sehingga mereka juga harus menjaga kesehatan mereka. Siapa yang bisa membantu adalah kita semua. Kumpulkan teman-teman alumni, teman-teman rumah ibadah, kantor dan sebagainya di kompleks ya. Satu orang nyumbang, ada yang 5, ada yang 10, biasanya 10. Nah, kemudian makanan ini dikirimkan dengan menggunakan jasa Gojek ya. Jasa Gojek, GoFood untuk dikirim ke rumah sakit ya, dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, di situ apa yang terjadi? Perawat, dokter, karyawan mendapatkan konsumsi, mereka terjaga kesehatannya. Kedua, Gojek tidak akan nganggur ya. Waktu mengirim mereka juga dikasih ya. Tolong nih satu buat Bapak. Gojek juga akan ikut makan. Yang ketiga, bisnis Anda tetap berlangsung. Eksekusi bisnis akan tetap berlangsung ya. Nah, walaupun untung Anda tipis dan Anda tidak bayar sewa macam-macam. Nah, keempat, karyawan tetap Anda bisa berdayakan. Yang tadinya di mall bisa bantu-bantu Anda. Tidak perlu pulang kampung mudik. Karena kalau pulang kampung mudik itu juga bikin masalah baru. Ya, jadi ini adalah sebuah yang saya katakan sebagai salah satu contoh kecil saja membangun ketahanan ekosistem golongan lapisan bawah. Ya, dengan memberdayakan mereka, tapi impactnya, dampaknya adalah mendukung sektor kesehatan yang sedang bekerja keras. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini juga bisa dilakukan untuk mereka-mereka yang mau memproduksi APD. APD ini membanjir, masker membanjir, tapi banyak yang tidak standar, banyak yang tidak terkoordinir dengan baik, sehingga akhirnya juga percuma mubazir. Ada yang kelebihan, udah bikin banyak, nggak ada yang ambil, nggak ada yang beli. APD yang dibuat ada yang bagus, ada yang jelek, karena tidak standar dan tidak ada yang mengkoordinir. Koordinirlah dengan baik, yang bikin sanitizer, yang kemudian ada yang bikin face shield dan sebagainya. Ini kita bisa koordinir sama-sama, dan siapa yang mau bergerak, yang tergerak untuk berkoordinir. Jangan sampai mereka sudah bikin nggak ada yang beli. Otomatis harus ada sukarelawan dan yang mau berusaha untuk menjadi integratornya ya, integrator untuk mempertemukan ya, ini donatur kemudian kita akan sumbangkan. Di kelompok kami ada anggota yang sudah mulai akan mencanangkan gerakan tadinya 1 juta, 5 juta, dan sekarang akan bergerak menjadi gerakan 30 juta masker untuk rakyat ya. Masker untuk masyarakat. Ya, kita mulai dari kecil dulu lah, 1 juta masker dulu. Nah, otomatis ini akan menggerakkan ekonomi kecil. Ya, ekonomi
dari UKM-UKM yang menjahit, tapi mampu menjahit dengan standar dan tepat waktu, sehingga kita bisa membagikan pada rakyat dengan cara yang lebih terkendali. Nah, semoga ini juga bisa menjadi ide di mana memang kita akan menghadapi fase kesulitan ekonomi, situasi yang memang akan sangat mengkhawatirkan, semua berhenti, stagnasi, mandek, tapi kita harus percaya dan kita harus bahu-membahu, tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini bencana global semuanya dan sangat-sangat dahsyat. Kalau kita bahu-membahu dengan pemerintah, sektor industri, dan sektor UKM, sektor real, semuanya bahu-membahu, kita bisa mengatasi bersama. Jadi tidak ada yang harus merasa saya paling rugi, saya paling kena batunya dan sebagainya. Mari kita berpikir sinergi satu sama lain. Rakyat kita juga harus diedukasi, dididik untuk menjadi rakyat yang mandiri. Jadi jangan sampai cuma sekedar pakai istilahnya yang kaya membantu yang miskin. Saya khawatir itu juga akan menimbulkan dampak sosial yang kedepannya, yaitu rakyat terbiasa menjadi rakyat yang meminta bantuan. Selalu harus dibantu. Kalau tidak dibantu, mereka akan protes. Beberapa tahun yang lalu kejadian ketika kita harus memberikan bantuan-bantuan, ada juga ya contoh-contoh yang protes. Setelah dibantu, dikasih bantuan berikutnya dibilang kok beda sih. Begitu bantuan selesai, loh kok udah berhenti sih, kita masih butuh. Nah, protes. Nah, tentunya kita harus edukasi. Saran saya, kalau pihak swasta ingin membantu masyarakat, pilihlah betul-betul sasaran yang efektif. Libatkan kepala desanya atau RT-nya dengan data yang jelas semuanya. Dan bentuk tim, jangan asal main sumbang-sumbang begitu saja. Kemudian bekerja sama dengan swasta, industri-industri misalnya ya pabrik beras, pabrik minyak dan sebagainya untuk pengadaan yang betul-betul bisa paket murah seperti apa. Apakah dibagikan? Saran saya bukan dibagikan. Kalau misalnya ada satu paket 100.000, rakyat suruh beli 50.000, itu akan mereka merasa ya ada pengorbanan sedikit. Jadi ada subsidi dari Anda semua donatur yang 50.000-nya. Ya, ini penting untuk dipikirkan bersama-sama supaya mereka juga menghargai setiap bantuan. Satu. Kedua, jangan sampai disalahgunakan. Sehingga akhirnya kemudian ada yang dijual lagi. Dan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi. Bantuan gratis malah disalahgunakan. Jadi sahabat sekalian, mari kita pikirkan bersama-sama. Dan boleh Anda sebarkan video ini kemanapun juga, supaya kita berpikir, kita harus menyelamatkan bangsa ini, negara ini, dengan cara-cara cerdas. Cara-cara yang membangun kemandirian. Cara-cara berpikir yang kreatif. Sehingga kita akan menjadi satu kekuatan ekonomi baru ke depan setelah pasca corona ini. Karena apa? Karena kita semua dan pemerintah kita dukung supaya kita dapat segera menyelesaikan dan mengatasi bencana corona ini serta meminimalisir kemungkinan kemerosotan ekonomi yang lebih terpuruk lebih dalam. Kalau kemarin dikatakan oleh Menteri Bisa, paling skenario terburuk paling itu bisa sampai ke negatif. Kita berharap tidak. Kalau kita bisa bersama-sama mengerem, inilah tugas kita, tanggung jawab kita selaku masyarakat, selaku bangsa Indonesia yang ingin menyelamatkan negara ini. Semoga ini menjadi inspirasi untuk Anda sekalian. Ya, mari kita bersama-sama bahu-membahu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling merasa harus lebih hebat dan sebagainya. Kita sama-sama bangsa Indonesia yang satu, dengan satu tujuan dan satu semangat. Selamatkan Indonesia. Dari saya, Yahya Besunario, untuk Indonesia yang lebih baik. Salam sukses.